Bab 1853. Tempat kediaman tokoh mulia. Sudah cukup banyak yang kukatakan, bagaimana dengan pendapatmu, Erik? Hendy melambaikan tangannya dan seketika sebuah slip giok muncul di depan Erik. Ini merupakan perjanjian dari partai Jihuo kepadamu, di dalamnya berisi embos jiwa Huo Zong. Jika kamu meninggalkan embosmu sendiri ke dalamnya, maka kesepakatan ini akan berlaku. Bagaimana? Kamu hanya perlu sengaja kalah selama beberapa hari dan tanpa bahaya apapun sudah bisa memperoleh koin roh, pil dewa, rumput ajaib dalam jumlah yang banyak. Bukankah persyaratan ini lumayan? Hati Erik tergerak dengan tangannya yang memegang slip giok sambil memahami arti perkataan Hendy. Jika aku memilih untuk menolak, apa yang akan terjadi? Kamu akan menerima amarah dari partai Jihuo. Percayalah, itu benar-benar seperti sebuah bencana yang tidak dapat kamu tanggung. Kamu dan gadis suci Su mungkin akan mati. Aku sudah mengatakan sebelumnya, partai Jihuo lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Mereka memiliki cara yang tak terhitung jumlahnya, hanya tergantung mereka ingin menggunakannya atau tidak. Sebuah rasa mengerikan muncul dalam senyuman Hendy. Apakah kamu sedang mengancam aku? Erik berkata. Bukan mengancam, melainkan sebuah kenyataan. Kamu boleh memilih untuk memiliki nyawa dan keuntungan secara bersamaan atau kamu akan mati tanpa tempat untuk mengubur mayatmu. Tampaknya, aku tidak punya pilihan. Hendy kelihatan tenang, dia membelai slip giok dan kemudian melemparkannya kepada Hendy. Ancamanmu bagus, tetapi aku menolak. Kamu. Hendy sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Erik akan langsung menolaknya tanpa berpikir. Apakah kamu merasa aku berbohong tentang hal partai Jihuo yang telah kukatakan tadi? Senyuman Hendy berkurang, dia menyimpan slip giok itu dan menatap Erik. Mungkin saja itu benar, tetapi aku tidak peduli. Erik tersenyum dingin dan berkata, dulu berinisiatif mengajukan kontrak taruhan, sekarang malah ingin memainkan konspirasi seperti ini setelah melihat kondisi yang mungkin akan kalah dan ingin dirinya untuk menjadi seorang pengkhianat. Ide partai Jihuo ini benar-benar cukup bagus. Erik tidak akan mungkin bekerja sama dengan partai Jihuo untuk melakukan kejahatan, apalagi mereka menggunakan cara seperti ini. Jika berhasil ditakuti oleh partai Jihuo, maka dia bukanlah Erik lagi. Kalau begitu, kamu dan pasukan es bersiap-siaplah untuk menerima amarah dari partai Jihuo. Tetapi, aku bisa memperkirakan bahwa itu pasti akan menjadi adegan di mana darah mengalir dan akan membuatmu menyesal. Hendy berkata dengan nada dingin. Kesepakatan itu tidak terjadi dan dia bersiap untuk pergi. Pulang dan beritahu Huorong agar dia melewati jalan yang benar. Jika masih memainkan konspirasi, mungkin yang akan mati itu adalah kalian. Erik berkata dengan nada dingin di saat sebelum Hendy pergi. Erik, kamu akan segera mengerti betapa sengsaranya kamu akan mati karena memilih untuk melawan sebuah sekte kuat yang telah bekerja keras di tanah ekstrim selama bertahun-tahun. Hendy tersenyum dengan merendahkannya dan terbang pergi, dia sama sekali tidak mempedulikan perkataan Erik. Erik kembali ke pasukan es. Apakah kalian telah mendengarnya? Melihat ekspresi kompleks semua orang dari pasukan es, Erik berkata dengan nada ringan. Pemimpin Qin, kamu sengaja memegang jimat giok agar kami mendengar percakapan di antara kalian, tentu saja kami telah mengetahuinya. Yesi berkata dengan ekspresi wajahnya yang kompleks. Ketika mereka mendengar bahwa Hendy berencana menggunakan keuntungan untuk menyogok Erik bahkan mengancamnya, satu persatu dari mereka merasa sangat gugup dan khawatir. Tetapi di saat Erik menolaknya dengan tegas, sebuah rasa yang tidak dapat diungkapkan muncul di hati semua orang. Alasan mengapa aku melakukan transmisi suara adalah karena aku dengan pasukan es merupakan satu kesatuan.
Aku merupakan pemimpin pasukan es, tidak ada hal yang harus kusembunyikan dari kalian. Erik berkata. Sudah, batu ekstrim yang dikumpulkan selama 4 hari ini sudah cukup. Setengah hari berikutnya, kita tidak pergi membunuh iblis monster apapun dan bersiap-siap dengan tenang. Meskipun tidak takut akan ancaman partai Jihuo, tetapi Erik juga tahu bahwa cara partai Jihuo pasti akan sangat ganas dan bahkan menakutkan. Tidak takut bukan berarti tidak perlu berhati-hati. Baik. Pasukan es berlutut satu kaki dan menjawab serentak dengan suara nyaring. Wajah semua orang di bawah Yesi memerah dan mata mereka dipenuhi dengan rasa perang yang kuat. Jika partai Jihuo ingin datang, maka biarkan saja mereka datang. Sekalian memperlihatkan kehebatan mereka pasukan es kepada semua kekuasaan. Kenapa gagal membujuknya? Di suatu tempat yang penuh dengan es dan salju di tanah ekstrim, sepasang mata Huorong yang mendalam melihat ke salah satu sisi. Saat ini, Hendy sedang terbang pulang melawan angin dan salju. Seperti yang kamu katakan, Erik tidak menyetujuinya. Hendy terlihat tenang dan melemparkan sebuah slip giok kepada Huorong. Di dalam ini terdapat gambaran ketika kami berbicara. Awalnya berencana menggunakan ini sebagai bukti dan dapat mengancamnya di masa depan, tetapi dia tidak setuju dan ini tidak lagi berguna. Tidak perlu menunjukkan ini kepadaku, kamu adalah murid yang paling dipercayai ayahku dan aku juga mempercayaimu. Huorong langsung menghancurkan slip giok itu tanpa melihatnya. Jika dia tidak setuju, maka langsung laksanakan saja. Sebenarnya aku sangat tidak mengerti mengapa ayah harus pergi membicarakan dengannya, apakah Erik layak. Tetapi, kultivasinya benar-benar tidak rendah. Pasukan es di bawah pimpinannya juga berkembang baik, ditambah dengan Vinola. Meskipun kita bekerja sama ingin sepenuhnya membunuh mereka, juga sangat sulit. Hendy mengerutkan alisnya dan menganalisis bentuk masalah tersebut. Kamu memikirkan terlalu banyak, mengapa perlu kita yang langsung membunuh mereka? Huorong tersenyum dingin, dia melambaikan tangan dan 4 fragmen kerangka tulang yang memancarkan kilau aneh muncul di depannya. Fragmen kerangka tulang ini melayang di udara dan nafas yang menyebar itu menerbangkan serpihan salju di sekitarnya. Angin dan salju di antara langit dan bumi semuanya dipengaruhi oleh kerangka tulang dan seketika menjadi sangat kecil. Seolah-olah, kerangka tulang ini memiliki kekuatan tertentu untuk mendominasi tanah ekstrim. Kerangka tulang dari kultivator sekte suci dan kamu telah menemukan kegunaan benda ini. Pupil mata Hendy mengecil ketika melihat fragmen kerangka tulang itu. Betul, kegunaan keempat fragmen ini kuteliti dengan menggunakan metode khusus partai Jihuo. Efeknya sangat cocok untuk membunuh serangga pemberontak di tanah ekstrim. Mata Huorong bersinar dengan ganas. Tetapi benda ini sangat berharga dan aku tidak pernah berpikir untuk menggunakannya. Tetapi Erik sangatlah keras kepala, maka kita gunakan kerangka tulang kultivator sekte suci untuk mengirimkan dia bersama pasukan es kembali ke surga. Dia mengangkat tangannya dan keempat fragmen kerangka tulang itu jatuh di tangan Hendy. Kamu ingin aku yang bertindak? Hendy seketika mengerutkan alisnya. Bagaimanapun ini adalah dendam antara Istana Es Arktik dan Partai Jihuo. Apakah Huorong juga ingin melibatkan keluarga Si ke dalam? Kakak seperguruan, hal ini harus kamu yang melakukannya. Huorong melihat ketidaksenangannya dan berkata ringan, kamu adalah murid tercinta ayahku dan aku juga tidak ingin membohongimu. Seharusnya kamu tahu bahwa di Gunung Suci tertinggi abadi, sejumlah besar gua-gua kediaman tokoh mulia dihancurkan dan ortodoksi menghilang. Sekarang, hanya 3 kediaman tokoh mulia yang terpelihara dengan baik ditemukan. Salah satu kediaman tokoh mulia dari dalam itu, Partai Jihuo telah fokus memecahkannya selama 3000 tahun dan hampir selesai.
Di luar 3 kediaman tokoh mulia ada batasan yang kuat dan berapa banyak tokoh kuat yang gagal di batasan itu. Tetapi kalian ternyata sudah hampir berhasil. Hendy terkejut dan tidak percaya ketika mendengar itu. Tokoh kuat Sekte Suci Abadi tidak pernah menyebut diri mereka Master Abadi maupun Dewa Iblis, karena mereka percaya bahwa mereka bukan dewa maupun iblis, melainkan menyebut diri mereka sebagai tokoh mulia. Tetapi pada kenyataannya, kediaman tokoh mulia setara dengan Master Abadi maupun Dewa Iblis, artinya Huorong akan mendapatkan warisan lengkap tingkat ini. Betul, maka kali ini aku harus menggunakan waktu 3 hari untuk masuk ke dalamnya dan mendapatkan keuntungan dari tokoh mulia Sekte Suci tersebut. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu 1 menit maupun 1 detik. Huorong berkata. Bersambung.